Iya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami melihat kasih karunia-Mu begitu besar buat kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami tiada bandingnya. Apapun yang terjadi dengan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami tepat dengan waktu-Mu. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada. Mari angkat tanganmu, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, amin. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Yesus begitu baik, kasih-Nya begitu besar. Dia memperhatikanmu, Dia memeliharamu. Lewati lembah engkau tak sendirian. Percaya, percaya kepada Yesus. Kami mempercaya Engkau di dalam segala hal Tuhan. Kami mau percaya kepadamu di dalam segala keadaan kami. Yesus, oh, ikarabaya ralalalama ya ralalalami. Engkau Allah yang kami puja, Engkau ku percaya penuh. Karabayara la 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 basana la 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 karabayara la. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik. Bagimu Tuhan, urabakara bayara lala bayara lala bas, iya lala. Thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, Yesus harapan dalam hidupku. Oh, haleluya. Engkau harapan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Di hari ini kami mau dibangun oleh firman-Mu. Bapak, urapi setiap kami, urapi pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan iblis yang ingin melemahkan iman kami, sama-sama katakan, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan itu. Intimidasi apapun itu kami tolak dalam nama Yesus. Kami berkata, hidup kami diberkati, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, karena kita ini terus belajar setia untuk membangun roh dalam persekutuan kita. Amin. Ya, kita saling mensupport, saling mendoakan. Setidaknya setiap hari kita tahu kabar rekan kita, saudara kita seiman. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Ya, saya pun bersyukur ada platform YouTube ya, supaya rekaman kita ini menjadi diary. Menjadi diary ya di sana. Nanti suatu saat kita mau buka lagi
diary kita. Oh, ini tanggal sekian ya, tanggal sekian gitu ya. Ini luar biasa, ini ada kesannya seperti itu. Ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau saling menguatkan ya, kita mau saling meneguhkan. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai 12. Ya, di dalam Roma pasal 12 ya. Ayat 11 sampai 12. Ini pesan Tuhan pagi hari ini ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ayat 11 dulu kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau dari awal ya engkau sudah rajin berdoa, rajin baca firman, juga rajin melatih diri untuk berbuat baik, tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi balas yang jahat dengan baik, ya. Terus itu, jangan sampai kerajinanmu kendor, kata Rasul. Ya. Di sini kita melihat bagaimana pesan Tuhan di dalam kitab ini. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Supaya apa? Supaya tidak memberi ruang kepada kerajaan iblis untuk berkarya di dalam hidup kita. Ketika kerajaan Allah berkarya sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita, itu akan mempermudah kehidupan kita untuk mengalami perubahan dan kita menjadi saksi. Kalau sampai kerajinan kita kendor, yang awalnya kita rajin doa api, rajin morning prayer, ya, rajin saat teduh, rajin doa malam, bahkan mungkin rajin doa petang, ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau buat sendiri. Ya, rajin membaca firman, tetapi karena situasi tertentu, karena masalah tertentu, akhirnya kerajinan kita kendor. Jangan, kata Tuhan. Kata Roh kepada Rasul supaya dituliskan di dalam Alkitab. Jangan kerajinanmu kendor. Supaya apa? Supaya rohmu tetap menyala-nyala. Amin. Kalau roh kita tidak menyala-nyala, maka roh kita akan menjadi dingin. Kalau roh kita sudah menjadi dingin, maka apa yang akan kita perbuat? Semuanya berdasarkan kedagingan. Semuanya berdasarkan hawa nafsu. Karena dunia ini penuh dengan pelanggaran demi pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita ini memiliki kekuatan di dalam Tuhan, ya, ketika kita ini memiliki kekuatan di dalam Tuhan, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh siapa? Butuh Tuhan. Amin. Ya. Dan kita baca ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Firman berkata bersukacitalah di dalam pengharapan. Yes. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Jangan dulu kerajinan kita kendor. Supaya apa? Supaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Jangan dulu kerajinan kita kendor. Tetap cari Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan. Ya, tetap
bangun hubungan yang begitu erat dengan Allah Bapa, supaya kita bersuka cita, supaya kita tetap memiliki pengharapan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 berkata, kalau kita bersuka cita karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Oleh sebab itu, ketika ayat ini ditulis ya, dengan perjanjian lama itu ada korelasinya. Ternyata Tuhan senang ketika kita bersuka cita karena Tuhan. Ya, lagi di situasi nggak enak nih, tetapi kita tetap tahu bahwa Tuhan kita ada. Tuhan kita menyertai kita. Ya, kita lagi nggak enak nih, kita lagi sakit, kita lagi susah, ya, kita dalam keadaan tertekan misalnya, apapun itu. Tapi kita tetap berpegang kepada pengharapan itu. Kita tetap bersuka cita. Bahkan dalam prakteknya kita tetap tersenyum dan bersyukur, walaupun meneteskan air mata, dan tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku berterima kasih, terima kasih untuk ujian, untuk cobaan ini. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan adalah penolongku yang hidup. Ya, mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita mempraktekkan firman. Firman berkata apa? Perintah pagi hari ini, bersukacitalah di dalam pengharapan. Oh, ternyata pengharapan itu begitu penting. Firman berkata apa? Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Sauh itu apa? Jangkar. Ya, jangkar itu harus ke dalam dasar laut. Ketika kapal itu berlabuh, sehingga kapal itu tidak mudah dihanyutkan oleh arus. Dia tetap punya pendirian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak punya sauh yang kuat, tidak punya jangkar yang kuat, sehingga kita mudah dihanyutkan oleh arus. Kita terbawa arus, akhirnya kita tersesat. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita tersesat, ya, jiwa kita tersesat, maka masa depan kita pun juga akan mengalami yang namanya kehancuran. Tuhan tidak mau kita ini memiliki, ya, masa depan yang tidak pasti. Di dalam Yesus masa depan kita pasti. Pasti apa? Pasti baik, pasti luar biasa, pasti akan menjadi kesaksian, pasti akan menjadi berkat, pasti akan menerima upah. Udah pasti itu. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan, maka masa depan kita tidak pasti. Sabarlah dalam kesesakan. Kita semuanya memiliki masa-masa kesesakan. Kita memiliki masa-masa perjuangan. Kita memiliki masa-masa yang memang harus kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa. Ya, saya mau tanya, siapa di sini pernah atau sedang lagi dalam kesesakan? Angkat tangan. Ya, kita semua dalam keadaan begitu. Kita berjuang nih, lagi berjuang. Oleh sebab itu, Anda harus kuat, berdiri kuat. Bilang begini, saya harus berdiri teguh. Saya harus kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak enak yang namanya mengalami pencobaan itu. Nggak enak yang namanya mengalami pencobaan itu. Tetapi Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita menang. Ya, menang dulu di area pikiran kita. Menang dulu di mentalitas kita. Menang dulu itu. Ya, nggak usah peduli dengan hal materi atau fisik. Menang dulu di sini. Kalau engkau menang di sini, maka segalanya engkau punya. Jangan takut. Jangan gentar. Sebab apa?
Pesan Tuhan yang terakhir pagi hari ini, bertekunlah di dalam doa. Ya. Ayat yang ke-11 berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, ayat yang ke-12 terakhir berkata, bertekunlah di dalam doa. Kalau hari-hari ini kita kurang doa, ayo kita berdoa. Jangan sampai kita nggak berdoa. Berdoa itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ayo berdoa. Katakan kepada diri sendiri, saya harus setia berdoa. Doa sampai sesuatu terjadi. Doa sampai Tuhan memperlihatkan tanda. Doa sampai Tuhan sendiri yang menjawab itu. Kalau bukan Tuhan yang menjawab, jangan berhenti berdoa. Tetapi kalau Tuhan sudah menjawab, ingat ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan tetaplah atau bertekunlah dalam doa. Itulah siklus yang harus kita tahu. Ketika kita mengalami pencobaan, tetap jangan kerajinanmu kendor. Artinya kita harus terus bangun roh kita. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita melayani dunia. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Melayani Tuhan. Ya. Melayani lebih sungguh. Amin. Ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau belum dijawab oleh Tuhan, kita lagi masa-masa sukar, bertekunlah di dalam doa. Amin. Ya. Tetapi ketika Tuhan sudah menjawab doa itu dan kita menerima 100% dari jawaban doa itu, realisasinya nih, katakanlah begini, weh, ya, sudah terima jawaban. Ya, ingat baik-baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada cukup banyak orang-orang, juga anak rohani yang kami doakan. Ketika itu mereka mengalami kesusahan, kita berdoa, bahkan kita konseling mereka, kita layani, kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, ya ada nubuatan, tidak ada nubuatan, itu bonus lah. Ya. Tapi banyak yang mengalami nubuatan gitu ya untuk masa depannya. Ketika mereka diberkati, ketika mereka mengalami berkat, mereka lupakan ayat ini yang telah diajarkan. Dan mereka tidak lagi rajin datang kepada Tuhan. Tidak lagi bersungguh atau bersujud di hadapan Tuhan. Tetapi mereka malah melupakan. Dan mereka tidak lagi bertekun dalam doa. Dan saya melihat hari-hari ini mereka sangat bergumul hebat. Sangat bergumul hebat. Ya. Hubungan suami istri tidak baik. Ya. Hubungan dengan keluarganya yang lain susah. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Oleh sebab itu, kita sudah bilang, ayo cari Tuhan. Ya. Ketika mereka susah, baru mereka ingat Tuhan. Baru mereka ingat. Ya, ingat kami juga maksudnya. Baru cari. Ya. Pastor, tolong doakan pastor, ini mau konseling segala macam. Ya. Kalau kita lihat hatinya sudah bebal,
Kita juga bilang, ya kamu konseling aja dulu sama Tuhan langsung. Ya, mau ndak mau kita berkata seperti itu. Karena biar dia merasakan didikan oleh Tuhan. Bukan kita ini kesal atau apa, enggak. Kita tetap ingin menerima dia, tapi Tuhan berkata, biarkan dia melewati masa perapian. Supaya dia dimurnikan. Ingat baik-baik, orang yang kukasihi kata Tuhan, akan kusesah dan kuhajar. Jadi kalau kita masih dihajar sama Tuhan, masih disesah sama Tuhan, masih lewati perapian, supaya yang kotor-kotor itu habis, Bapak Ibu Saudara. Dan kita betul-betul murni di hadapan Tuhan. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah nggak peduli, waduh itu bahaya. Bahaya. Oleh sebab itu kalau kita masih mengalami ujian iman, enggak apa-apa. Tuhan masih sayang. Sekalipun itu pencobaan. Karena pencobaan itu kan datang dari diri sendiri. Betul? Tetapi kalau ujian iman itu artinya Tuhan yang mengizinkan terjadi. Itu akan membawa iman kita naik. Loh Pak, bagaimana dengan pencobaan? Iman kita juga bisa naik. Cuman enggak enak rasanya. Sakit banget. Karena apa? Karena kesalahan diri sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi semua pencobaan, kata kitab Yakobus, datangnya dari diri sendiri. Ya. Udah dia kuat minum mabuk. Ya. Lalu tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit. Waduh, ya. Dan dia berkata, ya Pak, ini cobaan dari Tuhan. Makin dia berbuat dosa di rumah sakit. Dia nuduh Tuhan, itu gara-gara Tuhan. Udah itu gara-gara dia. Ya. Tapi kalau ujian iman, seperti Nabi Musa, seperti Abraham yang diuji imannya. Di mana Abraham harus mempersembahkan siapa? Ishak. Kemana? Ke gunung. Ya, harus mempersembahkan Ishak. Ya kan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan berfirman seperti itu. Ya, kalau Tuhan menguji iman kita, nggak apa-apa. Itu akan membawa iman kita naik. Yang penting kita harus menang. Tapi kalau itu karena kita sendiri, ya, udah dibilang sama istri, udah nggak usah makan yang lemak-lemak. Udah ya, puasa dulu nasi padangnya, puasa dulu Fafa. Ya, kita masih ngentam, ada sate kambing hap, sate babi hap, sate naga hap, semua sate dihap semua. Kolesterol naik. Ya. Baru dia tegang lehernya. Apalagi. Nah, itu makanya pencobaan dari diri sendiri. Ngerti di sini ya? Nah, walaupun pencobaan itu dari diri sendiri, ya. Ini saya sering banget nih ngingatin adik saya nih, Daniel. Yaudah, apapun kesusahanmu, jangan lihat nasi padang. Berjalan lurus ke depan, selesaikan masalahmu. Jangan pelampiasan ke nasi padang, saya bilang. Ketawa dia, ya. Ya, karena laki-laki ini kadang-kadang kalau ada masalah, ya, makan dia banyak. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dijaga itu. Ya. Karena apa? Saya juga ndak rela. Saya juga harus puasa nasi padang ini. Jadi dia juga harus puasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita ini sempat pencobaan itu kita alami, bersyukur aja. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tetapi ingat nanti kalau sudah kita melewati masa itu, ya janganlah kerajinan kita kendor dan
Ya, bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Ketika saya membacakan dua ayat ini, seluruh ayat ini Bapak Ibu Saudara harus memahami. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12 ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Biar pagi hari ini kita dibangun oleh firman Tuhan, walaupun singkat Bapak Ibu Saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang selalu memberi jalan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau selalu melayani-Mu. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Hari ini kami dituntun oleh firman Allah, supaya kami tidak kendor dalam kerajinan kami, dalam doa-doa kami. Kami mau bertekun dalam doa kami, Tuhan. Dan kami mau roh kami menyala-nyala. Sebab kalau roh kami tidak menyala-nyala, itu artinya tanda kematian. Tetapi ketika roh kami menyala-nyala, itu adalah tanda kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa, ajari kami hari ini untuk menyenangkan-Mu. Kami mau Tuhan, kerajinan kami tidak kendor. Kami perlu kekuatan Tuhan. Kami mau roh kami menyala-nyala. Kami perlu tuntunan Roh Kudus. Kami mau bersukacita dalam pengharapan, karena kami yakin Engkau Tuhan yang menyediakan tepat pada waktu-Mu. Kami mau belajar sabar dalam kesesakan kami. Kami mau melatih mata kami hanya tertuju kepadamu. Dan kami mau bertekun dalam doa-doa kami, karena kami percaya Allah kami menjawab doa kami dari atas. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar setiap umat-umat-Mu di tempat ini semakin mengerti, semakin memahami akan setiap panggilan hidup, akan setiap tujuan hidup kami Tuhan. Bapa, berkati, urapi kami Tuhan. Mampukan kami melewati hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi anak Abraham ya. Ini anaknya Daniel dan Grace. Ya, kita berdoa bagi mereka. Mereka masih di rumah sakit. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Hikarabakana takanabo. Ibikiara lalaba sanda takarabe. Yabaka takarabayara lalabaka takana baba 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 sanda. Ukarabayara lalaba, setiap sakit penyakit yang masih bercokol dalam dia. Ora labaka taka rabaya ralalaba sandara baya ralalabaka taka. Ikara baba baba baka taka rabaya ralalaba sandara baya ralalaba. Sandara taka nabi kuria bakana ya ralalalaba sanda. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi.
kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap nafasnya yang grog-grog Tuhan sembuhkan. Paru-parunya Tuhan bersihkan di dalam nama Yesus. Panasnya menjadi normal, suhu tubuhnya normal di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami minta mujizat daripadamu. Setiap ada bronkitis atau pneumonia, sembuh dalam nama Yesus. Seperti Engkau menyembuhkan anak-anak Tuhan, Engkau juga menyembuhkan Abraham di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, obat, makanan, minuman, biarlah semuanya Tuhan kuduskan. Kalau dia makannya yang agak susah, kami berdoa agar nafsu makannya kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Berkati dia agar dia mau makan, dia mau minum, dia mau semuanya yang terbaik. Kami minta dalam nama Yesus. Bapak berkati. Terima kasih Tuhan. Setiap sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kami percaya Abraham sudah disembuhkan oleh Tuhan. Abraham Amin. sudah diberkati. Terima kasih Amin. Bapak. Setiap kebutuhan mereka di rumah sakit Tuhan cukupkan. Tuhan berkati. Bukakan tingkap-tingkap langit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati dokter. Biar dokter juga memiliki mata yang tajam dan dia bisa melihat apa yang sedang dialami dan bisa meracik obat yang tepat guna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berikan hikmat kepada Daniel dan Grace dalam mereka menangani anak mereka ini. Hikmat itu perlu Tuhan supaya mereka bertindak hati-hati. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, urapi dan berkati rumah sakitnya, perawatnya. Setiap tindakan medis tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati Daniel dan Grace agar mereka juga ketika mereka menjaga anak mereka, mengurus anak mereka, mereka tetap aman, mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih semua. Sama-sama bro. Ya, Abraham, Tuhan berkati ya. Grace, tetap berharap ya sama Tuhan. Hai. Ya, senang sekali sudah bisa melihat dia lebih ceria ya. Halo, dia ngeliat wajahnya sendiri pasti nih. Iya, Pastor. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, saat ini kita berdoa buat Pak Yohanes ya. Kita berdoa buat Pak Yohanes dan juga Ibu Suri ya. Kita berdoa ya. Hurabakata karaba. Ya, nanti kita juga berdoa buat Ibu Kambang karena yang senior-senior ini kita juga harus berdoa bagi mereka. Mana Ibu Suri tadi ya? Saya spotlight dulu. Bu Suri, mana Ibu Suri? Ah, ini dia. Iya, sebentar. Salah. Bentar ya. Haleluya. Nah, ini dia. Ayo Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa bagi mereka. Kiralalaba kataka nabasanda. Bapak kami berdoa, kami membawa yang pertama Pak Yohanes Subandri ke dalam tangan-Mu. Dia akan cek darah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau dia merasa ketika dia memandang ke atas seperti benda itu ada dua, kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan pandangannya, pulihkan tekanan darahnya, pulihkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta semua keluhan-keluhan kesehatannya sembuh total dalam nama Yesus. Ada tindakan medis yang tepat, ada pertolongan Tuhan yang nyata, tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Bapa, belas kasihan-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, berkati dokter yang akan melihat semuanya, mengecek semuanya tindakan medis. Kami minta Tuhan sterilkan semua di dalam nama Yesus. Hari ini terjadi pemulihan, mujizat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Dan dia tetap bisa berkegiatan,
Pak Yohanes Subandri tetap kuat di dalam Tuhan, tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak urapi, berikan semangat biar roh mereka menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Ibu Kambang ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan biarlah belas kasihan-Mu mengalir buat Ibu Kambang, buat Pak Hartel. Semua Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Ada malaikat Tuhan yang menyertai. Ada kuasa Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu melimpah buat Ibu Kambang dan juga Pak Hartel dan semua keluarganya. Di dalam nama Yesus, mereka sehati, mereka tetap berdoa, mereka tetap bisa menikmati hari demi hari bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Obat yang mereka minum, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berikan mereka kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Suri di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan pinggangnya. Engkau sanggup menyembuhkan kepalanya. Di dalam nama Yesus, kami percaya kekuatan daripada Tuhan mengalir. Biar dia terus beriman kepada Tuhan dan tidak putus asa. Tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa mengalir buat Ibu Suri. Hari ini dia merasakan kehangatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya mulai dari kepala, bagian tubuh, pinggang, kaki, Tuhan sembuhkan Ibu Suri dalam nama Yesus. Kalau obat terapi atau alat terapi di dunia terbatas, kami percaya ada cara Tuhan untuk menterapi Ibu Suri dari sorga. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa biar dia bisa merasakan hangat di belakangnya, hangat di tubuhnya, dan itu sedang menterapi dia. Api Roh Kudus, api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Obat yang diminum biarlah semuanya berdampak baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Tutup bungkus Ibu Suri dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya, kita mengalami kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dan kita memang harus saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap kuat. Saya mau bertanya kepada Ibu Saina, bagaimana Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Ke rumah sakit selalu lihat cucu. Jadi saya enggak ikut doa api, ketiduran. Iya Pastor. Nggak bisa nggak lihat cucu Pastor kalau sakit begitu. Jarak dari kami ke sana jauh. Jadi selalu saya pergi lihat. Ya. Itu mau doa api kelelapan tidur. Makasih Pastor perhatiannya, makasih untuk semua kebersamaan kita. Ya Bu, sama-sama. Yang penting sehat ya Bu ya. Pastor sehat karena kelelahan. Oke, Tuhan berkati Bu ya. Ya. Oke, kita saat ini berdoa untuk Ibu Ramani ya. Kita karena beliau butuh dukungan doa ya, karena masalah yang dia hadapi. Kita percaya apa yang Ibu Ramani alami dalam kesesakan sekalipun Tuhan pasti bekerja. Amin. Kita berdoa yuk, kita berdoa. Dalam nama Yesus, Dalam nama kami Yesus. berdoa saat ini buat Ibu Ramani Tuhan. Ya, Kami Yesus. minta belas kasihan-Mu. Kami Ya, minta kekuatan yang baru daripadamu. Masalah yang dia alami, masalah yang dia alami saat ini dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. memberikan Dalam kekuatan nama Tuhan. Yesus. Hamba minta tangan-Mu Tuhan Amin. menopang hidupnya. Tangan-Mu memberkati hidupnya. Tangan-Mu Tuhan, bahkan bukan hanya tangan-Mu, tapi Engkau menyediakan kasih-Mu yang besar. Hamba percaya Tuhan, Engkau menyediakan jawaban doa. Engkau menyediakan
yang Haleluya. terbaik bagi Ibu Ramani dalam nama Yesus. Dalam Kami nama berdoa, Yesus. kuatkan dia untuk dia mengambil keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Tuntun Ya, dia Bapa, surga tuntun betul dia Bapa berikan di dalam nama Yesus. kekuatan Kami kepada Tuhan. menopang dengan doa-doa kami di dalam nama Dalam Yesus. nama Bapa, Yesus. pulihkan Dalam nama keluarganya di Amin. dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Yesus. Dalam nama Pulihkan, Yesus. berikan dia damai sejahtera. Berikan dia kekuatan yang baru. Berikan dia pengharapan di dalam Tuhan. Dalam Bapak, terima Tuhan. kasih. Biar dia bersuka cita dalam Terima kasih. pengharapan. Biar dia Amin. sabar dalam kesesakan. Dan dia bertekun di dalam Amin. doa. Dan kami Ya. percaya Engkau yang membuat masa depannya indah. Terima kasih Amin. Bapak. Amin. Terima Kami kasih, juga berdoa Bapak. berikan penghiburan kepada Ibu Ramani Kasih. di dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapak. Terima kasih, Haleluya, Bapak di haleluya. surga. Terima Setiap kasih. pekerjaan setan yang ingin Kuasa dilancarkan kepada yang dia, mengadakan kepada keluarganya, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Ada Yesus. malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Tuhan menjaga, Ada kuasa mengawal, Tuhan yang Bapak. menaungi Ibu Ramani. Terima kasih Bapak. Pertolongan Di Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah dalam nama pertolongan Yesus. itu datang dari Allah kami. Pertolongan itu datang. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Darah Yesus tutup bengkok dia. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tetap kuat Ibu. Tuhan berkati ya. Ya, makasih Pastor. Sama-sama Ibu. Kita semuanya saling mendoakan ya. Oke, semuanya yang ulangan hari ini. Ada yang ulangan kan? Ada yang ujian hari ini ya di kampus, di sekolah. Pastor doakan ya. Yuk, dalam nama Yesus Bapak berkati mereka ketika mereka ujian, mereka harus ujian akhir. Tuhan menolong agar mereka semuanya bisa mengerjakan soal dengan baik, dan Tuhan menolong mereka biar mereka juga mendapat IPK atau nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke semuanya ya, tetap semangat Bapak Saudara. Kita akan berdoa syafaat. Iya, saya minta di sini ya untuk Ibu Kartini berdoa syafaat lagi ya. Silahkan Bu, berdoa syafaat Bu. Mari kita berdoa, satukan hati kita untuk bangsa kita. Urapa ya ralalapa shikana maya ralalapa. Urapa papa ya nama ya ralalapa shikara. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini yang indah. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu dan kasih-Mu untuk pagi ini. Bapa, kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, lingkupi bangsa kami Bapa. Biarkan bangsa kami memuliakan nama-Mu. Biarkan bangsa kami memuji nama-Mu Bapa. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah ketegar tempukan bangsa kami. Ampunilah segala yang dilakukan bangsa kami di masa lalu Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka jalan, membuka pintu berkat bagi bangsa kami. Bapa, biarkan di bulan Desember ini bangsa kami akan merayakan Natal. Biarkan Natal-Mu lagu-lagu yang digemakan adalah suara-suara dari-Mu Bapa. Kami merayakannya dengan hati yang sukacita. Dari pemimpin, dari Bapak Presidennya sampai ke seluruh jajarannya Bapak. Semuanya akan datang untuk merayakannya ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan pada kami. Bapak, berkati sumber daya alamnya, berkati sumber daya manusianya Bapak. Kami juga berdoa untuk semua sawah-sawah, ladang-ladang, hasil-hasil buminya Bapak. Semuanya tidak ada yang gagal, semuanya hasilnya akan melimpah. Di dalam nama Yesus kami juga perkatakan Bapak. Di dalam nama Yesus segala bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung Merapi, Tuhan semuanya dalam kendali-Mu Bapak. Tidak ada korban jiwa yang akan lebih banyak lagi. Tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan. Semuanya di dalam kendali-Mu Bapak. Kami berkatakan di dalam nama Yesus setiap rancangan setan, rancangan iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bangsa kami di dalam kendali Tuhan. Bapa, lingkupilah bangsa kami seperti tiang api, tiang awan yang selalu melingkupi bangsa kami. Bapa, biarkan Roh-Mu yang kudus itu melingkupi bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja yang ada di gereja-gereja. Tuhan berkati setiap gereja. Biarkan semuanya gereja menjalankan sesuai yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Setiap gereja akan mengalami
Kang alami mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Tuhan berkati urapi semuanya ya Bapak. Semua orang-orang kudus yang Tuhan pilih untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Tuhan kuatkan mereka. Biarkan malaikat surgawi selalu menjaga melingkupi mereka Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pembangunan gereja kami Bapak. Biarkan roh-Mu Tuhan yang selalu melindungi untuk bungkus gereja kami. Sehingga gereja kami dapat tepat guna yang kami lakukan. Dapat kami menepatinya Tuhan. Dapat beribadah dengan aman ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pendeta kami Pastor Alfa. Tuhan Pastor Alfa dan Pastor Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Berikan mereka anggur baru, minyak baru, urapan selalu baru setiap pagi dalam hidup mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesanggupan, berikan mereka kemampuan untuk menjalaninya Bapak. Untuk memenuhi setiap panggilan mereka. Bawa mereka terbang di dalam badai hidup mereka bagaikan burung Raja Wali. Mereka akan melesat, mereka akan menjadi pemenangnya di dalam kehidupan mereka. Bapak, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, Bapak. Beri mereka kesehatan, bertemu anak-anaknya juga, Darlene dan istrinya juga, Bapak. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Apapun yang ada di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus kami perkatakan, sembuh di dalam nama Yesus. Biarkan mereka dengan kesembuhan yang mereka dapatkan akan melayani Engkau dengan damai sejahtera di dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun kaki mereka akan melangkah, akan menjadi berkat bagi diri mereka sendiri dan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga berdoa setiap kami yang hadir di sini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lingkupi. Tuhan lembutkan hati kami semua sehingga kami dapat bertunas Bapak dan dapat berbuah. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk orang-orang yang terhilang dalam gereja kami. Tuhan, Engkau jamah mereka. Kau urapi mereka, Kau berkat, Kau buka pintu berkat bagi mereka Bapa. Dan ampuni segala setiap apa yang kami lakukan, kami perbuat Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Dan saat ini saya minta kepada kita untuk berdoa bagi anak kami Darlene karena dia genap 10 tahun ya. Panggilin kakak dong. Kakak lagi apa? Bentar ya Bapak Saudara ya. Ya, karena dia hari ini lahir tanggal 7 Desember Bapak Saudara. Mana dia? Nah, sini sayang. Kita berdoa dulu sebentar yuk. Sini. Oke. Kita minta untuk Pak Robi berdoa bagi Darlene ya. Ulang tahun yang ke-10 Pak. Kasih kanan. Ya, ya. Ya Allah, ya Allah, sanda, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Engkau sudah melihat kami Tuhan, Kau menyertai kami, setiap kami yang dimanapun kami berada. Secara khusus Tuhan Yesus kami mendoakan Darlene yang berumur 10 tahun. Tuhan berkat lindungi dia Tuhan, beri kecerdasan, kekuatan, kepintaran, akal budi hikmat kepadanya Tuhan sama seperti Engkau memberikannya kepada Raja Salomo dulu Tuhan. Biarlah menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan dan takut kepada orang tuanya dan selalu taat yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, bahkan nasihat dari firman-Mu. Pakailah dia Tuhan sebagai alat-Mu. Lewat Darlene ini banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, Tuhan selalu ada juga menyertai dia. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan selalu sertai dia juga Tuhan. Dia biarlah Tuhan di masyarakat dia berguna Tuhan. Untuk jadi teladan kebaikan
dan sebagai contoh bagi orang lain, dan juga untuk kepujian dan kemuliaan dan hormat bagi namamu. Terima kasih Tuhan, jadikan dia sukses, dia berhasil dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepadanya. Berkat Dan Abraham, Tuhan berkat menyertai dia Ishak, berkat terus Yakub panjang selalu masa. melingkupi Di mereka. dalam Yesus Di Kristus dalam nama kami Yesus. menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pastor. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, tetap semangat, tetap kuat hari ini. Wah, selamat ulang tahun, Darlene. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu aja ya. Tuhan berkati kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan ya. Hari ini kegiatan gereja tidak ada, tetapi kita akan latihan musik ya jam 6 di mana? Di base camp ya, di studio ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Halo, Pastor Alfa, Pastor Emi, semuanya. terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, Terima kasih, Darlene, Pastor. selamat Terima ulang kasih tahun. Selamat ulang tahun, Darlene. Happy birthday, panjang Happy umur, birthday, sehat, sukses Darlene. selalu. Pastor. Iya, Pak. Despin juga ulang tahun besok, Pastor, tanggal 8. Oh ya, besok ya Pak ya. Ya, yang Besok 11, berarti. Pastor. Oke, besok kita doakan ya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Kita ulang tahun. Ya, Bu Suri, terima kasih. Saya juga ulang tahun, Pastor. Oh iya. Tahun yang ke-15. Tahun ke-15. Iya, Bu Ramani. Biasa kalau Kak Eva ulang tahun, minta Ulang mentahnya bulan. aja. Ya. Pagi semuanya. Ya, Bu Kambang, tetap sehat ya. Amin, Pak. Terima kasih doanya. Semangat Bu Kambang, Pak Hartel, Semangat Bu Kambang. Amin. Mina Suri, semangat Mina. Bermani, semangat Semangat Bu Suri. Yesus memberkati semua Semangat, adik-adik. Suri. Om. Selamat Sampai pagi. Natal ya, Bu ya. Sampai Januari Ini, ya, Bu. Kartini. Ya, ikut Natal. Ya. Pagi semuanya, Tuhan berkati. Amin. Yes, ya. Tetap semangat ya. Amin, ya. Yang di Jayapura, Bu Indri, tetap semangat Bu. Indri, Ya, Bu Indri. Nathan, semangat Nathan. Ulangan ke Nathan. Iya, Pak Rupi, ulangan. Semangat Nathan. Ya, Tuhan semangat Yesus memberkati. Nathan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati Nathan. Gio nih senyum-senyum. Ujian kamu Gio. Aca gimana Aca? Ujian hidup. Aca, semangat Aca. Ya. Aca. Nehemia masih diuji hidupnya. Oke. Baik, Oke. saudara. Selamat pagi. Shalom Kak Yohanes, shalom Pak Robi. Tuhan Yesus berkati Bu Saina. Jeneri. Bu Sina, selamat pagi. Senyum dulu Jeneri. Saina. Selamat pagi Bu Saina. Selamat pagi, Bu Sina. Udah agak siang ya di Bu Indri, Jayapura, Bu Saina Tuhan ya. Yesus berkati. Oke, bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless. Tuhan Yesus berkati.